Lalu yang perlu menjadi satu pertanyaan lagi, di dalam lingkaran partai tentu banyak kader yang ingin maju juga, tetapi kan toh partai sendiri bisa menerima itu loh, bahwa ya suami istri itu bisa maju dalam satu partai dan tidak ada gejolak dalam internal partai itu loh Mbak. Itu gimana analisis dari Mbak sendiri itu? Gejolaknya nggak ada Mas, tapi riaknya ada. Riaknya ada. Tetapi bahwa diamankan atau bagaimana? Diamankan, nggak diamankan sih, lebih kayak dipelihara Mas. Dipelihara karena cenderung itu lebih menguntungkan. Menguntungkan partai. Satu sisi menguntungkan partai politik karena kan meraup suara banyak. Tapi satu sisi tadi jangan lupa masyarakat itu, walaupun tadi saya bilang ada yang tidak terlalu melek dalam politik, tapi banyak juga pemilih-pemilih cerdas. Iya. Pemilih rasional gitu. Bagaimana kemudian dia memilih orang ini berdasarkan kalkulasi tadi, perhitungan tadi gitu. Kalaupun kemudian disebutkan, jangan deh disebutkan suami istrinya lebih kaya, ya sudah, memang mereka adalah kader partai sehingga mereka berangkat dari partai yang sama gitu. Tapi kalau memang dia punya budaya politik yang cukup tinggi dan partai ini menjalankan fungsinya dengan maksimal, saya bilangnya. Saya nggak bilang partai nggak menjalankan fungsinya ya, tapi lebih pada maksimal. Nah, saya duga sih hal-hal seperti ini akan bisa diminimalisir. Minimal dia tidak berangkat dari partai yang sama. Karena meskipun gambaran saya, bayangan saya, ketika dia berangkat dari partai yang sama, walaupun pada level pemilihan yang berbeda, ini masa ini jadi bingung nanti. Makanya kadang ada istilah floating mass begitu, atau pattern, bahwa dia bilangnya orang yang secara sosial dan ekonomi itu lebih unggul, dia bisa mempengaruhi orang-orang di bawahnya. Makanya ada terminologi lainnya lagi, dia bilang patron klien, kayak gitu sih Mas. Tapi kayaknya di Kepri itu maju dari partai yang sama deh. Makanya hampir semua dominan malahan. Dominan ya. Iya. Rasa-rasanya tak ada yang beda partai. Ya kan? Malah lebih spesifik lagi karena salah satunya memang ketua partai gitu kan. Jadi satu mobil ya. Kalau misalnya satu di antara dua itu dia tidak punya kekuasaan di partai sih nggak jadi masalah ya. Itu mungkin ya kita bisa lihat mungkin ada perdebatan atau mungkin ada dinamika yang terjadi di situ, atau mungkin kualifikasi dari dua calon yang bersangkutan itu kan. Nah itu, tapi kan ini rata-rata yang maju dua orang suami istri itu kan ya salah satunya kan menduduki posisi penting di partai. Jadi dia punya, karena bisa ambil kebijakan nanti Mas. Itu bisa ambil kebijakan. Kalau Mbak Lina sendiri melihat ya, dari sekian pasangan suami istri yang maju itu secara kualifikasi dan kompetensinya gimana? Kadang-kadang kita bicara 3K ya, apa tuh tadi? Kompetensi, kemudian kompetisi Mas, sama kalkulasi. 3K ya. 3K menurut kita ya, 3K. Jadi kalau kompetensi itu lebih kayak backgroundnya apa gitu. Bahwa memang background pendidikan itu juga perlu dipertimbangkan. Karena kan metodologi dia berpikir itu dari tingkat pendidikannya tadi. Terus kompetisi. Siapkah dia untuk berkompetisi yang sehat? Bahwa tadi kan kita nggak bisa mendebat terlalu dalam karena dia melekat sebagai istri, melekat sebagai suami, sebagai anak. Tapi kompetisinya itu sehat apa enggak gitu. Lalu yang kalkulasi tadi, perhitungannya kenapa dia harus berangkat dari partai yang sama. Terus bagi partai itu apa sih pemikirannya partai sehingga kekerabatannya tadi harus masuk dalam circle itu. Dan misalnya mohon maaf, ketika misalnya dia tidak duduk di situ, apa yang akan dia lakukan? Apakah yaudah deh kalau sudah kalah dalam pemilihan, sudahlah tidak berbuat apa-apa lagi ke masyarakat gitu. Atau mungkin saja secara kalkulasi dia hanya subur ketika dia dicalonkan gitu. Karena kan kita nggak bisa menafikan itu Mas ya, banyak terjadi hal-hal seperti itu. Tapi kayaknya yang paling dominan kalkulasi deh. Kalkulasi. Iya.